Yang sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dolatur Rasyida, mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini tuh kita bakal ngebahas mengenai cara mengembangkan kognitif pelajar menurut perspektif Islam. Nah, bagaimana caranya? Itu ada beberapa cara. Yang pertama itu dari strategi pembelajarannya. Nah, ada yang namanya expository. Nah, apa sih expository? Expository itu yaitu strategi pembelajaran yang menentukan kepada proses penyampaian materi secara verbal. Jadi secara omongan, secara kayak penjelasan, atau biasanya metode disebut dengan metode ceramah seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu dengan langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran. Langkah-langkah dalam penerapan strategi penerapan ekspositori itu apa aja? Ada yang namanya persiapan, penyajian, korelasi, dan penyampaian atau dan yang terakhir itu menyimpulkan apa. Nah, yang pertama ada persiapan. Persiapan itu meliputi apa aja sih? Yang pertama itu ada mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif. Jadi siswa ini kita rangkul untuk menjadi aktif, bukannya pasif. Terus kedua, membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar dengan cara-cara kita masing-masing. Contohnya dengan membuat kelompok lah, memotivasi siswa, terus kayak mengajak siswa untuk melatih diri. Minatnya apa? Contohnya dalam menggambar, maka kita ajak siswa untuk mengembangkan dirinya dalam bidang menggambar, merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. Itu yang pertama tadi ya, yang persiapan. Kemudian yang kedua yaitu penyajian. Penyajiannya ini seperti apa langkah penyajiannya ini? Langkah penyajian materi pembelajaran itu sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan, yang harus dipikirkan oleh setiap guru dalam penyajian. Contohnya, guru menggunakan metode apa? Metode siswanya yang berpikir, siswanya yang aktif, atau gurunya yang berceramah. Contoh kita memberikan materi langsung terhadap anak-anak, itu namanya metode ceramah. Dan kemungkinan besar anak-anak itu akan menjadi pasif kalau kita menggunakan metode yang seperti itu. Kemudian ada juga yang menggunakan metode kelompok. Nanti metode kelompok berarti anaknya yang bekerja, baru kita yang mengevaluasi seperti itu. Kemudian korelasi. Nah, apa sih korelasi itu? Korelasi itu langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa dengan hal-hal yang memungkinkan siswa dapat menangkap ketertarikan dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Jadi itu tadi, dengan langkah menghubungkan materi pelajaran dengan yang disukai siswa. Contohnya kayak terjun langsung kayak di luar ruangan, siswanya pengennya menggambar, siswanya pengennya membuat sesuatu, contohnya membuat kerajinan, atau mungkin siswanya lebih ke aktif dalam berbicara dan lain-lain. Terus yang terakhir yaitu menyimpulkan, yaitu tahapan untuk memahami inti dari pembelajaran dari awal sampai akhir. Biasanya itu kayak mereview ulang dari awal sampai akhir. Nah, itu biasanya harus disampaikan semenarik mungkin. Guru harus menarik siswa. Contohnya, nah kemarin kita udah bahas apa aja. Nah, itu biasanya review materi atau penyimpulan materi hari kemarin seperti itu. Kedua, kita bakal membahas tentang macam-macam keterampilan menurut perspektif Islam. Sebelum mengetahui macam-macamnya, keterampilan itu apa sih sebenarnya? Keterampilan itu kemampuan untuk menggunakan akal pikiran, ide, kreativitas, dan dalam mengerjakan atau mengubah ataupun membuat sesuatu yang lebih bermakna. Nah, contohnya kayak gini. Keterampilan itu ada yang keterampilan berbicara, keterampilan dalam membuat kerajinan, keterampilan
yang bersifat fisik dan keterampilan yang memang bersifat dari logika atau kognitif. Nah, kalau keterampilan yang bersifat motorik atau fisik, nah ini tuh lebih ke suka olahraga, suka membuat kerajinan, terus suka apa lagi ya, membuat hal-hal yang sekiranya ini dia membutuhkan kemampuan fisiknya. Nah, contohnya kayak dia suka berolahraga tadi, sama yang membuat kerajinan. Kalau kemampuan yang bersifat kognitif itu biasanya dia mampu mengolah kata, mampu berliterasi, kayak kreativitas dalam mengolah kata, itu termasuk kemampuan kognitif. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata mungkin, atau dari saya ada yang salah kata, salah perkataan, perbuatan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.